Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget, karena hari ini kita bakal memulai perjalanan yang luar biasa. Kita bakal ngebedah gimana konsep matematika yang kelihatannya simpel banget, kayak cuma nyocokin dua kelompok benda, ternyata jadi fondasi rahasia dari dunia digital yang kita pakai tiap hari. Ya, kita bakal lihat gimana teori relasi biner ini berevolusi jadi basis data raksasa yang ngegerakin semua aplikasi favorit di HP kalian sekarang. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar konsep relasi biner, lanjut ke tiga sifat utama relasi, terus memahami relasi inverse. Puncaknya, kita bakal ngebahas relasi NRI dalam basis data, dan kita tutup sama operasi proyeksi dan join. Sip, let's go! Bagian pertama, pengantar konsep relasi biner. Coba kalian bayangin punya dua kelompok benda yang beda banget, terus kalian pengen bikin garis penghubung yang masuk akal di antara keduanya. Nah, dari situlah konsep relasi ini lahir. Secara definisi, relasi biner itu adalah sebuah subset atau subhimpunan dari perkalian silang himpunan A dan B yang ngejelasin hubungan antara elemen dari dua himpunan tersebut. Nah, jangan keburu pusing dulu sama kata biner ya. Di sini, biner tuh simpelnya cuma berarti kita lagi ngehubungin elemen dari tepat dua himpunan. Nggak lebih, nggak kurang. Cuma himpunan A dan himpunan B. Biar nggak terlalu abstrak, mari kita bawa ke contoh dunia nyata. Misal nih, kita punya himpunan A yang isinya daftar mahasiswa. Ada Bella, Marsha, sama Winda. Terus kita punya himpunan B yang isinya daftar mata kuliah IT kekinian, kayak Python, AI, IoT, dan mobile. Nah, tugas kita sekarang adalah ngebangun relasi buat nunjukin siapa aja sih yang ngambil mata kuliah apa di semester ini. Dan ini dia hasilnya. Tabel ini secara visual nunjukin relasi yang kita sebut dengan R. Kelihatan jelas kan siapa ngambil apa? Yang bikin ini menarik, relasi itu nggak harus kaku ngehubungin semua orang secara seragam. Coba lihat Bella. Dia berelasi sama Python dan mobile, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan AI. Jadi, ini benar-benar sebuah jembatan unik antara set A dan set B, murni berdasarkan aturan yang udah kita tentuin. Lanjut ke bagian 2, tiga sifat utama relasi. Nah, interaksi antar himpunan ini ternyata diatur sama aturan matematika yang rapi banget. Di sesi ini, saya mau langsung uji pemahaman kalian nih. Siap-siap ya? Oke, ini tantangan pertamanya. Kita punya himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Terus kita punya relasi R yang isinya pasangan terurut 11, 12, 22, 31, dan 44. Pertanyaannya, apakah relasi ini punya sifat refleksif? Saya kasih waktu beberapa detik deh buat kalian mikir. Coba ingat-ingat lagi apa syaratnya biar bisa dibilang refleksif. Jawabannya adalah enggak. Relasi tadi itu enggak refleksif. Kenapa? Karena gini, poin krusial dari sifat refleksif itu menuntut setiap elemen di dalam himpunan harus berelasi sama dirinya sendiri. Kita punya angka 1, 2, 3, dan 4 kan tadi. Kita lihat, emang ada pasangan 11, 22, dan 44. Tapi, tiga-tiganya kemana? Nah, karena si tiga-tiga ini absen, seluruh himpunan itu langsung gagal disebut refleksif. Wah, lumayan ketat juga ya aturannya. Selanjutnya, kita punya dua sifat yang jujur aja sering banget bikin orang kebolak-balik. Simetris dan antisimetris. Biar gampang, kita jijirin aja deh perbandingannya. Relasi simetris itu ibarat jalan dua arah yang mulus. Kalau ada jalan dari A ke B, pasti ada jalan balik dari B ke A. Sebaliknya, antisimetris itu aturannya beda. Kalau ada jalan dari A ke B dan ternyata ada juga jalan dari B ke A. Secara matematis, ini cuma boleh terjadi kalau A dan B itu sebenarnya adalah titik yang sama persis, alias A sama dengan B. Yuk kita tes lagi pakai sifat ketiga, transitif atau sifat menghantar. Coba perhatiin relasi R ini. Ada 11, 12, 22, dan 21. Menurut kalian ini transitif nggak? Sebagai pengingat, sifat transitif itu berarti kalau X nyambung ke Y, terus Y nyambung ke Z, harus ada jalan pintas langsung dari X ke Z. Coba deh ditelusuri jalurnya pelan-pelan. Dan jawabannya adalah ya, betul banget ini adalah relasi transitif. Kita lihat alur logikanya ya, dari 1 pergi ke 2, terus dari 2 pergi ke 1. Sifat transitif kan ngeharusin adanya jalan langsung dari awal ke akhir, berarti dari 1 balik ke 1. Dan kebetulan banget pasangan 1-1 ada di dalam himpunan kita. Begitu juga sebaliknya yang berujung di pasangan 2-2. Benar-benar konsisten banget kan aliran logika matematika ini? Masuk ke bagian 3, memahami relasi inverse.
Sebelum kita lompat masuk ke dunia basis data, ada satu konsep yang super simple tapi fundamental banget buat dibahas, yaitu relasi inverse. Singkatnya, ini tuh cuma soal ngebalik arah komunikasi aja. Yang bikin konsep ini asik itu kesederhanaannya. Coba lihat, relasi R yang asli di atas. Buat nyari inverse-nya, atau yang sering disimbolin dengan R pangkat -1, kita nggak butuh rumus rumit, kita cuma perlu ngambil tiap pasangan terurut itu, terus kita tukar posisinya 100%. Udah gitu doang. Yang tadinya 1 berelasi sama X, sekarang dibalik jadi X berelasi sama 1. Konsep ngebalik data ini tuh bakal kerasa banget gunanya nanti kalau kita lagi nyari info 2 arah di sistem pencarian. Nah, ini dia bagian keempat, relasi NRI dalam basis data. Ini momen serunya nih, transisi di mana kita keluar dari ruang kelas teori matematika dan langsung nyemplung ke arsitektur asli industri teknologi masa kini. Dari tadi kita ngomongin relasi biner yang cuma ngehubungin tepat 2 himpunan. Tapi gimana kalau datanya lebih kompleks? Gimana kalau ada 3, 4, atau bahkan puluhan variabel sekaligus? Di sini relasi NRI mengambil peran. Relasi ini ngehubungin sejumlah N himpunan sekaligus. Dan fakta yang paling bikin takjub adalah struktur NRI inilah yang jadi cetak biru alias fondasi mutlak dari apa yang kita kenal sekarang sebagai relational database atau basis data relasional. Masih ingat kan pas kita nyocokin Bella sama kelas Python tadi? Sekarang coba kita naik level. Lihat tabel mahasiswa ini. Ini udah bukan lagi sekedar 2 himpunan, ini udah jadi relasi forenary. Kita ngegabungin NIM, nama, mata kuliah, dan nilai jadi satu kesatuan yang solid. Feraldi dengan NIM-nya ngambil matematika diskrit dan dapat A. Konsep nyocokin sederhana tadi udah berskala jadi sistem pencatatan raksasa yang siap nampung jutaan data mahasiswa. Biar kita makin luwes mikir ala software engineer, yuk kita terjemahin istilah matematika tadi ke bahasa basis data sehari-hari. Mulai sekarang, apa yang secara matematis kita sebut relasi, di dunia kerja itu disebut tabel. Terus, himpunan-himpunan daerah asalnya kita panggil atribut atau kolom. Satu baris entitas data yang udah berelasi utuh, kita sebut record atau baris data. Dan terakhir, elemen spesial yang bikin tiap baris beda dan nggak bakal tertukar, itu disebut key atau kunci pendefinisi, kayak NIM yang baru aja kita bahas. Sampailah kita di bagian kelima, operasi proyeksi dan join. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara kita narik informasi yang benar-benar kita butuhin dari lautan data raksasa tadi? Tenang, kita bakal bahas 2 alat tempur paling berharga buat para pengelola data. Alat pertama kita namanya proyeksi. Coba bayangin proyeksi ini kayak saringan yang super presisi. Waktu sebuah tabel punya terlalu banyak informasi, proyeksi ngasih kita kekuatan buat milih kolom atau atribut mana aja yang mau ditampilin, sambil otomatis ngebuang data yang duplikat. Intinya, kita cuma mau ngilangin noise atau gangguan, biar bisa fokus 100% ke informasi intinya aja. Biar lebih jelas, lihat hasil operasi proyeksi di tabel mahasiswa kita yang tadi. Kalau perintahnya adalah cuma tampilin nama, mata kuliah, dan nilai aja, otomatis kolom NIM langsung dipangkas abis. Hasilnya, tabel jadi jauh lebih bersih dan to the point. Ini ngebantu banget pas kita mau bikin laporan yang emang nggak butuh data angka identifikasi yang kadang malah bikin pusing. Nah, kalau proyeksi tadi kerjanya misah-misahin dan mangkas data, operasi join ini justru ngelakuin hal sebaliknya. Join ini ibarat kepingan puzzle pamungkas yang nyatuin segalanya. Operasi ini ngegabungin 2 tabel yang awalnya misah, terus ngunci mereka jadi satu tabel relasi baru yang utuh. Syaratnya cuma satu, mereka harus punya atribut yang sama buat dijadiin benang merah. Mari kita simulasikan. Bayangin di kampus ada 2 tabel, beda departemen. Tabel 2.1 nyimpen data profil pribadi, isinya NIM, nama, dan jenis kelamin. Terus, tabel 2.2 itu data akademik, isinya NIM, nama, matkul, dan nilai. Kelihatan kan polanya? Ya, betul banget. Kolom NIM dan nama ada di dua-duanya. Atribut yang tumpang tindih inilah yang bakal jadi jembatan penghubung buat operasi join. Dan boom! Ini dia hasil akhirnya. Lewat operasi join, kita sukses ngejahit data jenis kelamin dari tabel pertama sama riwayat akademik dari tabel kedua. Semuanya nyambung mulus tanpa celah berkat relasi dari si atribut NIM tadi. Hasilnya, sebuah relasi NRI yang super komprehensif, rapi, dan pastinya siap dipakai oleh sistem akademik manapun. Elegan banget kan cara kerjanya? Jadi, apa kesimpulan dari sesi bedah materi kita kali ini? Ternyata,
Matematika diskrit itu bukan cuma sekedar deretan angka dan huruf mati di papan tulis. Lain kali kalau kalian lagi buka aplikasi belanja favorit, main sosmed, atau cek saldo di e-banking, dan ngelihat semua data kalian tertata rapi, coba dinanya ke diri sendiri. Kira-kira ada berapa juta relasi eneri dan operasi join yang lagi lari kenceng tanpa henti, bener-bener tak terlihat tepat di balik layar HP kalian. Bikin merinding campur takjub ya. Oke deh, makasih banyak udah nemenin saya ngulik materi hari ini. Dan pastinya tetaplah terus penasaran.